Cina siap berikan 100% transfer teknologi alutsista agar Indonesia jadi eksportir senjata di Asia Tenggara. Indonesia harus memperkuat basis industri pertahanan dalam negeri supaya lekas mandiri. Industri pertahanan yang mandiri menjamin militer Indonesia dapat beroperasi terus-menerus tanpa tergantung negara lain. Kesiapan tempur alutsista Indonesia juga terjaga bila industri pertahanan sudah mandiri. Kenapa demikian? Karena perang bisa mendatangi Indonesia sekarang, besok, minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Tak ada yang bisa menjamin perang tak bakal menimpa Indonesia. Atau setidaknya Indonesia akan terdampak dari perang besar AS versus Cina. Akan sangat berbahaya bagi seluruh bangsa Indonesia bila ada tokoh publik mengatakan tak perlu membeli alutsista saat ini karena tak ada perang. Sungguh orang yang melontarkan pernyataan seperti ini buta situasi geopolitik, tak cocok jadi pemimpin. Pemimpin yang menghasilkan pikiran bernas menanggapi situasi geopolitik di Indo-Pasifik sangat cocok bagi Indonesia. Garis bawahi, kepentingan nasional Indonesia mulai saat ini akan terpengaruh dengan situasi geopolitik Indo-Pasifik. Jika Cina dan AS clash, Indonesia akan kena dampaknya kecuali bila militer NKRI kuat dengan cara modernisasi alutsista. Ya baik, dalam kajian skenario geopolitikal, kami kemudian menemukan bahwa ancaman utama untuk Indonesia ke depan itu bukan negara X menyerang Indonesia. Ancaman utama bagi Indonesia ke depan adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan Cina, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia, jelas Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto dikutip dari Antara pada 18 September 2023. Selain itu ada ancaman perang siber yang bisa mengganggu kedaulatan NKRI. Kemampuan negara di kawasan dalam melaksanakan perang siber di atas Indonesia. Singapura bahkan sudah membentuk cabang angkatan perang siber untuk menangkan Electronic Warfare, (EW), negara lain. EW merupakan serangan pendahuluan dengan melumpuhkan jaringan komunikasi, sistem radar, hanud hingga menjamin jaringan internet di Indonesia. Jika negara penyerang berhasil mengalahkan kemampuan EW Indonesia, maka terbuka jalan baginya melakukan serangan fisik langsung ke ibu kota negara, menyandera kepala pemerintahan, panglima angkatan bersenjata hingga pejabat teras lainnya. Setelah fasilitas strategis kita dilumpuhkan dengan siber, setelah itu serangan udara. Baru setelah itu pasukan pendaratan lautnya muncul, kira-kira itu skenario yang dibayangkan ke depan, Beber Andi. Maka di sini wajib hukumnya Indonesia memodernisasi seluruh perangkat militernya dan sebisa mungkin membuat sendiri alutsista dari industri pertahanan dalam negeri. Masalahnya mendapatkan transfer teknologi untuk memboos kemandirian industri pertahanan Indonesia lumayan sulit. Disinyalir Cina lah yang siap 100% memberikan transfer teknologi alutsista ke Indonesia. Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan keputusan bahwa jika peralatan tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan harus dibeli dari luar negeri, maka harus ditandatangani perjanjian kerjasama dengan pemasok luar negeri dan harus diperhatikan transfer teknologi. Oleh karena itu, di pasar senjata internasional, hanya Tiongkok yang dapat mencapai 100% transfer teknologi militer, jelas Cina pada 29 Oktober 2014. Dengan hal ini Indonesia bisa jadi eksportir senjata di Asia Tenggara. Militer Indonesia diperkirakan akan memperoleh transfer teknologi tertentu di masa depan dan bahkan menjualnya kembali ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, jelasnya. Ya, tentu saja Indonesia ingin industri pertahanan dalam negerinya mandiri, mewujudkan asa jadi negara berpengaruh di dunia.